kayak gimana ya kalau misalkan kita nih sebagai manusia dikasih kekuatan atau kelebihan kayak kita tuh bisa menjelajahi waktu, entah itu kita kembali ke masa lalu atau justru kita itu kabur ke masa depan. Seru sih kalau misalnya kita punya kekuatan kayak gitu. Cuma kan sekarang juga banyak kan kayak cerita-cerita yang emang orang-orang yang mengaku nih dirinya tuh pernah menjelajah waktu, atau ya bisa dibilang kayak time travel gitu kan. Iya sih, oh iya. Dan emang dari berbagai artikel juga banyak gak sih tentang pengalaman-pengalaman orang tentang time travel gitu. Iya, dan aku juga punya satu cerita. Dia tuh namanya tuh Sergei Ponomarenko. Jadi dia tuh pria asal Ukraina yang mengaku dirinya tuh sebagai seorang penjelajahan waktu. Jadi peristiwa ini terjadi di Kiev, Ukraina pada tahun 2006. Jadi dia tuh mengaku berasal dari tahun 1958 dan berpindah ke 2006 dalam waktu yang sekejap. Wah, jauh banget tuh dari 1958 ke 2006. Oke, lanjut. Jadi ceritanya tuh pada tanggal 23 April 2006 ada seorang pria yang ditangkap sama polisi karena perilakunya tuh mencurigakan. Dia tuh kelihatan bingung dan terus bertanya ini tuh tahun berapa. Oke. Pria itu bilang namanya tuh Sergei Ponomarenko. Dan dia tuh mengaku dia tuh hidup di tahun 1958 2 menit yang lalu. 2 menit yang lalu. Otomatis kan polisi bingung, mungkinnya kaget. Iyalah. Kayak tiba-tiba ada pria yang kayak bilang gitu. Dimintain lah identitasnya, kartu identitas. Setelah si pria itu ngasihin kartu identitas, polisi itu cukup kaget, bingung. Soalnya kartu identitas yang ditunjukkan si Sergei adalah kartu identitas yang diberikan kepada warga negara selama era Uni Soviet. Wah, dari zaman Uni Soviet ya? Oh, iya. Sedangkan Ukraina memperoleh kemerdekaan itu ketika Uni Soviet bubar pada tahun 1991. Dan otomatis kartu identitas tersebut setidaknya sudah berusia sekitar 15 tahun. Oke. Makin kaget kan pas ngelihat kartu identitas tersebut. Iya, si polisi itu nyocokin lah aslinya sama yang ada di foto kartu identitas tersebut. Dan ternyata fotonya tuh cocok. Jadi sama, nggak ada yang beda fotonya. Cuma emang ketika dilihat lebih teliti, pakaiannya nih yang beda, kayak beda dari yang lain pakaiannya. Jadul gitu. Oh. Jadi si Sergei ini mengenakan pakaian yang bisa kita bilang jadul lah, dari tahun 1950-an. Oke. Dan juga ada sebuah kamera film kuno yang tergantung di lehernya. Jadi dikalungin gitu di kameranya. Jadi dia sambil bawa kamera yang benar-benar jadul gitu kan. Iya. 2006 itu. Iya. Oke. Si polisi itu yakin bahwa si pria ini mengalami gangguan jiwa dan membutuhkan pertolongan medis. Polisi tersebut nganterlah ke klinik psikiatri dan ditanganin sama dokter Pablo Kutrikov. Terus dokter Pablo ini memeriksanya sambil merekam lah. Dan sama hari yang sama, pada hari itu juga tanggal 23 April. Dalam video tersebut, si Sergei Ponomarenko bilang bahwa namanya adalah Sergei Valentinovich Ponomarenko. Dan dia lahir di Kiev pada tanggal 16 Juni 1932. Wah. Sedangkan pria yang di depan dokter Kurtikov itu bukan pria yang berusia 70-80-an, tapi dia kelihatan masih 30 tahunan. Masih muda gitu. Iya, dari 1932 ke 2006 ya. Emang dari secara logika mungkin ya harusnya udah tua kan. Tua lah, kayak ya. Udah 70-an. Sedangkan ini masih fit gitu kan. Sedangkan pas dilihat masih muda. Terus si Sergei ini bilang ke dokter ini bahwa yang hal terakhir yang dia ingat itu adalah ketika dia lagi jalan-jalan di Kiev bersama tunangannya, namanya Valentina Kuris. Dan mereka mengambil foto berdua dengan kamera yang dia gantung di leher itu. Setelah dia mainin kamera itulah, si Sergei ini ngelihat ada sesuatu yang aneh di langit, yaitu menggambarkan objek aneh itu berbentuk lonceng dan terbang dengan cara yang aneh. Jadi kalau kita bisa bilang sekarang mah kayak UFO lah. Wah. Jadi dia tuh pikir kalau dia bakal
dia itu bisa ngelihat objek itu lebih jelas jika dia memotretnya. Ya udahlah dia foto. Tapi ketika dia foto, dia tuh kayak ngefoto si objek aneh itu, dia tuh mendapati dirinya tiba-tiba ada di tahun 2006. Pas dia ngedepret gitu, iya, kayak tiba-tiba langsung, tiba-tiba sekejap kayak langsung teleportasi gitu. Iya, nah. Serem banget. Nah mungkin ketika dokter ngedengarnya mungkin mikirnya kayaknya ini khayalan deh atau kayak ngarang. Iya. Cuma si Sergei ini ngeklaim bahwa dia tuh emang punya bukti lah. Oke. Jadi gitu? si dokter ini kayak bingung lah ini si Sergei kenapa. Dia kayak buat nentuin ini si Sergei ini emang apa? Emang pura-pura atau emang kayak orang gila atau apa. Jadi dia tuh mutusin lah buat ngecetak foto-foto itu. Nah di sini tuh si Sergei punya kamera antik, tapi si filmnya itu udah gak bisa dicuci dengan teknik abad 21. Jadi udah gak bisa ngegunain teknik abad 21 buat nyuci kameranya tuh. Saking udah lamanya itu. Jadi jadilah dia tuh manggil seorang ahli fotografi buat mencuci si film tersebut. Nah ketika si pakar fotografi ini menerima filmnya, dia tuh menyadari bahwa si film ini tuh sudah tua. Jadi jenis film itu sudah tidak diproduksi lagi sejak tahun 1970-an. Tetapi kondisinya tuh yang anehnya tuh masih sempurna. Jadi kondisinya tuh belum rusak. Justru kok harusnya ini tuh foto udah lama, film yang udah lama, cuma kondisinya masih sempurna. Oh iya sih emang ya. Udah lama banget gitu kan. Iya, terus salah satu foto-foto yang Kip ambil ada satu foto dari tahun 1950-an, yaitu gambar seorang wanita yang seusianya dengan Sergei, dan foto Sergei mengenakan pakaian yang sama seperti yang dikenakan saat wawancara dengan Dr. Kutrikov. Mungkin ya yang tadi juga kan lagi foto-foto sama tunangannya itu kan. Iya, tetapi memang gambar yang paling menarik atau kayak banyak dibikin pertanyaan tuh adalah gambar UFO yang emang berbentuk lonceng gitu, jadi persis seperti yang digambarkan si Sergei. Oh, cuma emang belum bisa diyakinin bahwa itu UFO, cuma emang kemungkinan paling besar itu gitu ya? Iya, nah hal ini cukup memicu buat si polisi ini ngelakuin penyelidikan lebih lanjut lah. Dan pada tanggal 25 April 2006, Sergei ini kembali diwawancara dan direkam juga sama si Dr. Kutrikov ini. Dokter tersebut menunjukkan gambar-gambar kepada Sergei. Dan si Sergei ini bilang, ya sudah aku bilang, sampai sekarang saya tidak mengerti apa objek ini, si UFO itu. Dan bagaimana hal seperti itu bisa terjadi pada saya pada saat yang sama ketika saya mengambil gambar dan saya pergi melihat kamera dan entah bagaimana berakhir di tahun ini. Setelah kedua pria tersebut selesai berbicara, Sergei terlihatlah di kamera keamanan memasuki kamarnya di klinik. Tapi tidak pernah terlihat lagi. Wah, hilang gitu aja. Jadi Sergei tidak pernah tertangkap kamera saat keluar dari ruangan. Dan kalaupun dia kabur lewat jeruji di jendela, itu mustahil lah kalau dia bisa ngelakuin pelarian. Tiba-tiba hilang gitu aja. Tiba-tiba hilang. Bener gak ketemu jejaknya gitu kan, mungkin dari kalau kabur juga kan harusnya ada CCTV. Iya, gitu. tapi ini sama kan juga harusnya udah ada. Iya, tapi ini sama sekali gak kerekam saat dia keluar ruangan. Tapi pas masuk dia kerekam, jadi udah ngilang gitu aja. Ya, otomatis polisi langsung nyari orang hilang lah. Polisi nyelidikilah catatan identitas lama dari Uni Soviet dan memverifikasi memang ada seorang pria bernama Sergei Valentinovich Ponomarenko dari Kiev. Namun laporan itu menunjukkan bahwa Sergei ini secara resmi dinyatakan hilang pada tahun 1960. Anjir, jadi 1960 dia hilang. Jadi emang ada, cuma emang udah dinyatakan resmi dari tahun 1960 resmi hilang. Oh sudah, tapi sedangkan dia tadi mengaku dari 1958 kan? Iya. Terus polisi memiliki foto tunangan Sergei ini kan, yang si Valentina Chris ini. Terus dia pergilah melihat apakah dia tuh tahu apa yang terjadi dan kemana si pria itu pergi. Terus mereka nemuin nih si tunangannya, seorang wanita lanjut usia berusia 70-an. Dan dia memberitahu mereka bahwa tunangannya, si Sergei ini, memang menghilang selama beberapa hari pada tahun 1958. Namun, Sergei itu telah kembali gitu.
dia tuh udah kembali. Si Valentina bilang bahwa ketika dia kembali, dia tuh bisa melihat masa depan dan diwawancarai di televisi nasional, di mana dia tuh bilang bahwa orang-orang akan memiliki telepon seluler di masa depan. Valentina juga, si tunangannya ini, nunjukin kepada petugas sebuah foto yang diduga dikirim oleh Ponomarenko ini dari tanggal 2050. Anjir, gimana tuh? Apa fotonya? Fotonya tuh nampilin si Sergei yang jauh lebih tua dan latar belakangnya tuh gedung-gedung yang tidak ada pada tahun 1958 atau 2006 itu. Si waktu kejadian peristiwa tersebut terjadi. Wah, jadi dia fotoin dirinya sendiri si Sergei itu, lalu dikirim ke si tunangannya itu. Nah isi fotonya tuh dia foto sama belakangnya tuh ada gedung-gedungnya tuh gak ada di tahun 1958 sampai 2026 itu gak ada. Sampai 2006 itu gak ada? Memang gak ada gedungnya. Cuma yang ngebuat si kisah Sergei ini menarik tuh karena adanya video pria tersebut yang memang diberi cap waktu serta foto-foto kayak UFO itu dan kartu identitasnya kan. Jadi kan kayak buktinya nih barangnya bener. Namun ternyata ketika ngelihat lebih detail lagi nih si kartu identitasnya, ada hal yang janggal nih. Contohnya tuh kartu identitas yang ditunjukkan kepada polisi itu memiliki cap yang buram. Jadi capnya tuh buram. Di identitas si Sergei di kartu itu. identitasnya itu capnya buram. Sedangkan kartu identitas Kosovo di Uni Soviet itu selalu memiliki cap yang jelas dan terlihat jauh lebih gelap daripada cap pada kartu si identitas Sergei ini. Jadi yang harusnya mah kalau memang dia dari era Uni Soviet, harusnya capnya itu kelihatan jelas dan beneran lebih gelap. Cuma pada saat dia ketemu sama polisi itu, si capnya tuh udah buram. Jadi bukan cuma capnya aja yang mencurigakan, tetapi bulan kelahiran si Sergei itu sama di kartu identitas juga salah. Sergei kan bilang ya, yang terdengar dalam video yang saat dia diwawancari sama si dokter itu, dia tuh kan bilang bahwa dia tuh lahir pada 16 Juni 1932. Tapi kalau dilihat dari sisi kiri kartu identitasnya si Sergei dan menghitung 3 baris ke bawah, di situ ada tulisan tahun lahir, yang artinya itu tahun lahir, tapi ada tulisan yang tampak seperti MAPM. Apa tuh? Tapi sebenarnya itu tuh adalah huruf Kiril MART yang merupakan ejaan kata Maret dalam bahasa Rusia. Oh, berarti itu harusnya sebenarnya lahirnya itu bulan Maret. Oh, tapi tadi Juni. Iya. Nah itu jadi kan makin curiga nih. Iyalah. Kartu identitas itu kan bilang bahwa berarti si Sergei ini lahir pada Maret 1932, bukan bulan Juni. Seperti yang dia katakan pada dokter kan. Berarti kan salah. Gitu. Iya. Bukti seterusnya, bukti yang mencurigakan mungkin itu adalah tipuan yang berasal dari film di kamera si Sergei itu. Soalnya si film yang di kamera itu tidak mungkin bisa dikembangkan. Seandainya pun dia melakukan perjalanan waktu, cerita tersebut menyatakan bahwa ahli fotografi itu takjub karena film di kamera tersebut masih dalam kondisi sempurna. Oh, jadi bahkan si yang nyuci filmnya itu juga kan ngerasa curiga kayak kok bisa ya ini masih sempurna. Yang dimana secara logika emang harusnya dari udah rusak ya. Dan itu juga adalah jenis film yang sudah tidak diproduksi lagi pada tahun 1970-an. Namun selama era Uni Soviet ada perusahaan film yang memang memproduksi jenis film tersebut. Namun sudah menghentikan si produksinya itu pada tahun 1958. Namun jenis film ini masih bisa dibeli di toko-toko hingga tahun 1990-an. Oh, jadi masih ada kemungkinan bahwa si Sergei ini emang manipulasi data kan? Dia tuh mengarang cerita. Cuma emang ya buat apa gitu kan? Tujuannya itu apa gitu loh. Jadi kondisi film ini jika memang berasal dari Sergei pada tahun 1958, pasti juga kualitasnya bakal buruk lah. Soalnya sebelum tahun 1960-an, film fotografi itu terbuat dari selulosa asetat yang jauh lebih aman daripada bahan film sebelumnya yang dapat terbakar secara spontan.
film selulosa asetat harusnya disimpan pada suhu 21 derajat Celcius dan kelembapan relatif 40% supaya si film tersebut dapat bertahan selama 50 tahun tanpa mengalami degradasi. Oh, oke. Jadi emang dari bahan si filmnya juga beda gitu kan? Jadi kalaupun misalnya si film tersebut melakukan perjalanan melintas waktu gitu ya, secara teori seharusnya mengalami degradasi yang signifikan karena kemungkinan besar akan mengalami apa yang dikenal sebagai sindrom cuka. Sindrom cuka. Yaitu suatu kondisi di mana film itu membusuk dan mengeluarkan bau cuka yang menyengat bersamaan dengan keretakan film yang disebabkan oleh suhu hangat dan lembab atau kayak lingkungan penyimpanan yang memang tidak terkontrol dengan baik. Oh iya, jadi emang ya intinya emang harusnya udah rusak lah ya gitu kan fotonya. Terus juga kan tadi si tunangannya itu bilang ya bahwa si Sergei ini ngirimin foto dari tahun 2050 itu yang terlihat tadi tahun 2050. Nah itu gimana tuh? Tapi kalau diperhatiin lebih detail gitu, sebenarnya itu adalah tempat yang sama, di tempat yang sama seperti foto yang pertama, tetapi banyak gedung-gedung di latar belakangnya yang berulang. Jika kalau ngamatinnya cukup sulit, itu tuh jauh lebih tampak cuma sekadar editan aja. Oh, jadi emang si foto dari yang diduga dari 2050 itu sama aja. Emang foto editan aja kan? Jadi sama aja posisi fotonya, cuma emang ada editannya gitu. Iya, niat banget sih kayak gitu ya. Ceritanya kayak gitu sih kalau yang aku tahu. Oh. Cuma mungkin yang jadi pertanyaan sekarang tuh, kemana sih Sergei-nya? Kan dia tiba-tiba menghilang. Kemana dan buat apa tujuan dia kayak gini kan? Iya. Cuma kan emang belum ada bukti nyata bahwa dia ini emang ngarang atau justru emang benar menjelajahi waktu kan? Gak ada yang tahu juga kan? Iya sih. Dan emang jadi pertanyaan tuh memang kemana nih dia perginya? Sampai sekarang pun gak ada kabar. Apakah dia memang benar melintasi waktu atau dia memang mengarang aja? Tapi kalaupun memang mengarang, tujuannya apa? Nah itu dia. Oke, nah mungkin itu dari cerita lo dari Sergei Ponomarenko kan? Nah, sekarang gue juga ada nih. Ini datangnya dari 2 orang langsung. 2 orang. Yang namanya itu ada Bernard Hatten dan juga Joachim Brand. Ini adalah wartawan dan fotografer surat kabar asal Jerman. Bernard sebagai wartawan dan Brandnya sebagai fotografernya. Nah, di tahun 1932 mereka dapat tugas yang sebenarnya biasa-biasa aja, ya sesuai kerjaan mereka sehari-hari lah. Yaitu mereka berdua diminta buat ngeliput aktivitas yang ada di galangan kapal atau bisa dibilang tempat perbaikan atau bengkelnya kapal-kapal laut yang ada di kota Hamburg, Jerman. Gak ada yang aneh, suasananya pun biasa aja, gak ada perang ataupun ancaman-ancaman yang menegangkan. Pokoknya semua terlihat dan berjalan sesuai semestinya lah. Saat itu bahkan Perang Dunia Kedua pun belum dimulai, karena kan ini di tahun 1932 ya. Bernard dan Brand pun mewawancarai orang-orang di sekitar galangan dan semuanya lancar. Jadi dia bertanya terkait aktivitas di sini itu bagaimana, dan semuanya ya biasa-biasa aja, lancar kok. Sampailah mereka selesai wawancara, mereka mau pergi dong dan pulang ke kantornya. Mereka pergi ninggalin lokasi galangan itu pakai mobil. Tiba-tiba baru juga mereka berangkat, belum beberapa menit mereka dengar suara pesawat yang kenceng banget dan berisik banget. Itu kayak suara pesawat tempur yang lagi perang. Nah mereka itu yang ngiranya itu cuma lagi latihan militer aja kan, karena kan itu di galangan kapal militer, dimasuk kapal gitu. Iya kan, di kapal militer Jerman. Tapi beberapa detik kemudian ada suara bom yang berjatuhan, jadi ada ledakan di mana-mana. Langit pun tiba-tiba berubah jadi gelap karena ketutup asap-asap gitu. Api pun ngebakar sebagian besar area galangan itu. Suara ledakan di mana-mana, kedengeran juga suara tembakan. Jadi kan bener-bener kayak perang dong. Pokoknya mereka di situ panik dan chaos banget lah suasananya. Tapi Brand langsung ngeluarin kameranya
dan motret semua kejadian itu mau dijadiin sebagai laporan lah. Iya. Bahwa di situasi di sini benar-benar ada kejadian aneh nih. Sementara si Bernard panik sambil nyetir mobil buat buru-buru keluar dari lokasi itu. Jadi intinya ya dia ngebiarin si Bran buat ngeabadiin kejadian di sana, sedangkan si Bernard ya udah fokus ninggalin lokasi itu demi keamanan mereka. Nah, menurut mereka berdua, setelah mereka udah agak jauh nih dari galangan kapal, udah keluar, yang tadi kan habis dibombardir kan, kayak gitu. Tapi yang anehnya itu adalah kejadian itu ya perlahan hilang. Langit balik cerah, gak ada asap, gak ada pesawat tempur, gak ada bom, gak ada bangunan-bangunan yang kebakar. Semuanya bersih. Jadi hilang dalam sekejap, bersih dalam sekejap. Dan padahal kan mereka belum jauh pergi dari sana, masih kelihatan. Dan ngelihat dari sini, aman-aman aja. Nah, hati mereka kayak deg-degan lah. Ada apa gitu tadi kan. Akhirnya kejadian mencekam tadi tuh ya kayak seolah-olah gak pernah kejadian. Sampailah mereka di kantor tempat kerja mereka. Mereka masih deg-degan tentang apa yang udah mereka alami tadi. Ya mereka masih bersyukur bahwa mereka selamat. Tapi mereka juga ngerasa cukup tenang lah. Karena ada bukti-bukti foto yang diambil oleh Bran tadi kan. Mau dijadiin sebagai bukti dan laporan untuk diliput. Nah, mereka mau lapor dulu ke pihak atasan tentang apa yang mereka alami. Nah, pada zaman itu kan ya sama tadi kayak si Sergei Ponomarenko kan, ya kamera-kamera kan masih jadul. Jadi ya masih pakai kamera analog. Jadi kalau kita mau lihat hasil fotonya harus dicuci dulu. Nah, ketika semua foto atau film-film itu udah dicuci, mereka kaget. Ya si Bran sama si Bernard ini, karena gak ada satupun gambar yang menunjukkan kejadian-kejadian kayak serangan udara, bom, ataupun tembakan-tembakan tadi. Benar-benar gak ada. Jadi bukan hilang ya fotonya, cuma emang berubah. Benar-benar berubah. Jadi kayak ya udah bersih aja. Jadi mereka tuh kayak motret foto-foto gak jelas aja. Nah di situ mereka benar-benar lemas, kayak aneh kok bisa. Dan mereka pun benar-benar terdiam pas udah lihat itu, entah apa yang udah kejadian tadi. Mereka tetap ngeyakinin rekan kerja, bahkan atasannya, bahwa mereka itu gak salah lihat. Tapi ya teman-teman dan atasannya ya cuma nganggap mereka halu ataupun mabuk. Nah karena kejadian ini gak ada buktinya, akhirnya cerita liputan mereka pun semuanya ditolak karena mereka dianggap main-main dan mengada-ngada. Akhirnya ya kasus itu pun ya dilupain gitu aja, nggak dipecat ya, cuma ya udahlah dilupain aja sama mereka. 11 tahun kemudian, di tahun 1943, nah di tahun ini kan perang dunia udah mulai, bahkan lagi berlangsung. Bernard dan Bran pun udah nggak kerja sama lagi, udah nggak kerja di tempat yang sama lagi. Bahkan Bernard udah gak tinggal di Jerman dan dia sekarang udah di London, Inggris. Dan Bernard pun udah gak jadi wartawan lagi. Di suatu pagi dia lagi duduk santai ya di rumahnya sambil ngopi gitu, dia ambillah surat kabar atau koran kan yang pengen dia baca. Pas dia baca judul utama di koran itu, Bernard benar-benar langsung lemes. Wajahnya juga langsung benar-benar pucat. Kenapa? Karena judul utama di koran itu berbunyi Royal Air Force Inggris baru saja melakukan serangan besar-besaran ke Hamburg, Jerman. Operasi itu dikenal sampai sekarang sebagai Operation Gomorrah. Pas Bernard lihat foto-fotonya, Bernard ngaku dan yakin banget kalau semua foto-foto itu sama persis dengan apa yang dia dan Bran lihat 11 tahun yang lalu di galangan kapal. Jadi
Bernard yakin bahwa foto-foto yang ada di koran-koran itu adalah foto hasil jepretan Bran. Jadi foto itu muncul 11 tahun kemudian. Iya. Jadi benar-benar sama persis, identik, bahwa itu kejadiannya benar-benar sama. Yang dilihat sama Bernard, ya meskipun Bernard bukan sebagai pemotretnya kan, Iya. dia langsung lah ngehubungin si Bran, si pemotretnya, buat ngabarin nih ada salah satu berita tentang ini di koran gitu. Dan ternyata Bran pun sama kagetnya bahwa ini tuh foto-foto dia sama. Nah, jadi bangunan-bangunan yang kebakar, posisi galangan kapal, asap yang tebel, dan posisi-posisinya itu sama. Jadi ya intinya semuanya itu terasa familiar buat Bernard, seolah-olah dia benar-benar pernah di sana. Sampai Bernard menyebarluaskan pengakuan aneh dia tadi ke media pun akhirnya malah mengundang banyak pro kontra. Pasti sih. Ya kan? Dan akhirnya banyak yang percaya dan gak percaya, sampai akhirnya jadilah teori konspirasi. Ada yang percaya bahwa Bernard dan Bran ini udah menjelajahi waktu, ada juga yang menduga mereka ini ya cuma ngarang aja, cuma melebih-lebihkan cerita, ditambah juga gak ada dokumen resmi tentang surat kabar di tahun 1932 yang memberitakan kejadian Bernard dan Bran di galangan kapal pada tahun 1932 itu. Yang tadi gue bilang, karena kan atasannya sendiri pun udah gak percaya kan, ya malah dituduh mabuk atau halu kan, akhirnya dilupain sampai akhirnya gak ada dokumen tentang berita itu gitu loh. Tapi ya gimana pun juga ini masih jadi perdebatan, karena masalahnya adalah untuk pihak-pihak yang percaya, kenapa mereka percaya? Karena mereka itu ngerasa aneh gitu. Kalau misalkan ini bohong atau ini adalah mitos, kok bisa yang ngalamin itu 2 orang langsung, ya kan? Bener-bener berbarengan dan ceritanya pun sama gitu loh. Cuma emang benar juga sih, kalaupun misalnya itu cuma hayalan atau kayak dia tuh sengaja mengarang, kan yang ngerasinnya 2 orang, ya kan? Bukan 1 orang gitu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan di cerita gue kan, kalaupun emang mitos, kok bisa 2 orang, sedangkan di cerita lo tadi yang jadi pertanyaan itu kemana si Sergei Ponomarenko itu dan ngapain dia bikin kayak gitu kalau misalkan emang bohong kan. Jadi kan ini di 2 cerita kita itu benar-benar masih mengundang banyak pertanyaan gitu. Iya, dan nggak tahu juga apakah si tokoh-tokoh yang tadi kita ceritain tuh memang beneran cerita berita yang nyata atau kayak cuma jadi legenda urban aja. Itu dia. Jadi emang beneran ada orang yang mengaku, atau cuma ya emang ini udah jadi legenda urban aja, cuma cerita mitos aja. Nah, itu dia. Jadi kembali lagi gak ada yang tahu. Jadi kalau ini gak bisa dibilang mitos, gak bisa juga dibilang fakta kan? Iya. Karena emang kepalsuan dan ke originalitasannya benar-benar gak ada gitu. Iya. Jadi yang pasti dari cerita kita ini ya benar-benar meyakinkan kita bahwa sejarah itu berada di batas tipis antara fakta dan misteri. Iya, benar-benar. Jadi sejarah itu gak luput dari yang namanya misteri. Benar sih, seru pembahasan hari ini. Itu dia mungkin tentang cerita kita tentang pengalaman berbagai orang yang mengaku tentang pernah menjelajahi waktu gitu kan. Seru ya. Next kita ngebahas apa nih? Nah, itu dia. Masih perlu kita cari dulu terkait apa yang kita bakal bahas lagi tentang teori konspirasi lainnya, atau tentang isu atau bahkan fakta, nah, atau itu dia. Apapun itu. Seru banget, thank you Kai untuk hari ini. Seru banget cerita-cerita lo juga tadi terkait penjelajahan waktu. Ya, thank you Nuk, thank you juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Siap.